Dahulu kala, ada dua bersaudara, kakak laki-laki kaya, sedangkan si adik laki-laki sangat miskin. Adik laki-laki itu mencari nafkah sebagai penebang kayu. Seperti biasa, si penebang kayu pergi ke hutan rimba mencari kayu untuk dijual. Setelah mendapatkan kayu, pria itu biasanya datang ke kuil yang dibangun untuk roh hutan. Dia pun tidur untuk beristirahat. Rahutan merasa kasihan pada penebang kayu itu karena dia melihatnya tertidur di kuil setiap hari. Di sisi lain, penebang kayu itu jujur dan baik. Dia selalu membersihkan area di sekitar kuil setiap hari. Ketika si penebang kayu sedang tidur, Rahutan masuk ke dalam mimpinya. Di dalam mimpi, Rahutan berkata kepada si penebang kayu, "Kamu harus mendaki gunung tinggi di dekat kuil ini. Saat kamu sampai di puncak, kamu akan melihat batu besar. Kemudian, kamu harus berkata kepada batu itu, 'Buka pintunya,' sebanyak 3 kali. Kamu harus memasuki pintu itu ketika pintu terbuka. Jangan takut ketika kamu melihat banyak iblis dengan penampilan mengerikan mendekatimu. Ingat, ketika kamu naik gunung, kamu harus membawa seikat makanan dan kue untuk diberikan kepada roh-roh jahat itu untuk dimakan. Begitu mereka makan sampai kenyang, mereka akan membawakan emas dan berlian, tetapi kamu tidak boleh mengambilnya. Sebaiknya kamu harus meminta mereka untuk memberikan batu penggilingan ajaib, karena batu penggilingan ajaib akan dapat menghasilkan apapun yang kamu inginkan. Ketika batu penggilingan ajaib cukup menghasilkan apa yang kamu inginkan darinya, dan kamu ingin berhenti, kamu harus memberitahu batu penggilingan, "Sudah cukup, itu cukup," karena tidak akan berhenti jika kamu menggunakan kata lain selain itu. Ada hal lain yang harus kamu ingat. Rahutan berkata sambil menambahkan, "Ketika kamu telah mengambil batu penggilingan ajaib itu, kamu harus berkata pada batu itu, 'Pintunya, tutup pintunya, tutup,' agar tidak membuat marah roh-roh jahat itu." Penebang kayu itu pun bangun dan melihat ke sana kemari sebelum menyadari bahwa dia bermimpi. Dia berpikir, mungkin Lokta atau roh hutan mengatakan yang sebenarnya seperti dalam mimpi. Kemudian dia membawa kayu bakar ke rumahnya dan menyuruh istrinya untuk menjual kayu bakar dan membeli makanan dan kue dengan uang tersebut, karena dia harus bangun pagi-pagi besok untuk naik gunung. Istrinya adalah wanita yang baik. Dia tidak mengajukan pertanyaan apapun karena dia pikir itu sangat rahasia, sehingga suaminya tidak mengatakan apapun padanya. Di pagi hari, si istri membungkus makanan dan kue dan memberikan bungkusan itu kepada suaminya. Penebang kayu menerima bungkusan itu dari istrinya dan berkata, "Jangan pergi kemana-mana hari ini. Aku mungkin akan kembali pada sore hari." Penebang kayu itu persis mengikuti instruksi roh hutan yang diberikan padanya dalam mimpinya. Ketika dia sampai di puncak gunung, dia melihat sebuah batu besar dan berkata kepada batu itu, "Pintunya, buka pintunya, buka." Batu besar itu kemudian terbuka. Saat dia berjalan ke dalam gua, penebang kayu itu melihat banyak roh jahat dengan penampilan mengerikan berlari ke arahnya. Penebang kayu terus memancing makanan dan kue dari bungkusannya dan memberikannya kepada roh-roh jahat itu sampai dia kehabisan makanan dan kue. Setelah makan sampai kenyang, roh-roh jahat sangat senang dan mereka membawa emas dan berlian untuk penebang kayu. Tetapi penebang kayu menolak untuk mengambilnya. Kemudian roh-roh jahat itu berkata, "Kamu tidak mengambil emas dan berlian, jadi apa yang kamu inginkan?"
Penebang kayu berkata, "Saya ingin batu penggiling ajaib. Bisakah Anda memberikan kepada saya?" Roh-roh jahat itu pergi untuk membawakan batu penggilingan ajaib untuknya. Penebang kayu mendapatkan batu penggilingan ajaib dan berjalan keluar dari gua. Tetapi dia tidak lupa berkata kepada batu itu, "Pintunya, tutup pintunya." Menutup. Pintu batu kemudian ditutup seperti sebelumnya. Pada sore hari, si penebang kayu membawa pulang batu penggilingan ajaib itu. Istrinya keluar untuk mengambilnya untuk disimpan di rumah. Dia berkata, "Dari mana kamu mendapatkan batu penggilingan ini? Saya pikir kamu akan membawa sesuatu yang berharga. Kita sudah punya satu, dan mengapa kamu membeli satu lagi?" Penebang kayu menyuruh istrinya untuk tidak memberitahu orang lain tentang batu penggilingan, karena itu bukan batu penggilingan biasa, dan itu adalah batu penggilingan ajaib yang diberikan oleh roh hutan kepadanya. Istrinya berkata, "Apa kamu sudah makan? Tidak ada yang tersisa untuk kita makan hari ini. Saya hanya makan sayuran, karena uang yang diperoleh dari menjual kayu bakar kemarin digunakan untuk membeli makanan dan kue untukmu." Suaminya berkata, "Jangan khawatir, mulai hari ini kita tidak akan kelaparan lagi. Sekarang batu penggilingan kita akan menghasilkan apa yang kita inginkan." Mendengar itu, sang istri menyuruh suaminya untuk menyuruh si batu penggilingan untuk menghasilkan makanan karena mereka belum makan siang. Sang suami berkata kepada batu penggilingan seperti yang diinstruksikan dalam mimpinya, "Oh, batu penggilingan ajaib, kami membutuhkan nasi." Batu penggilingan mulai berputar-putar menghasilkan nasi panas yang ajaib. Melihat itu, sang istri pergi mengambil piring untuk menaruh nasi. Ketika mereka sudah mendapatkan cukup nasi, sang suami menyuruh batu gilingan ajaib untuk menghasilkan makanan untuk dimakan dengan nasi. Kemudian, batu penggilingan itu berputar-putar menghasilkan makanan ajaib. Karena memiliki cukup makanan untuk dimakan, sang suami berkata kepada batu penggilingan, "Sudah cukup, itu cukup." Kemudian batu penggilingan ajaib berhenti. Sejak saat itu, suami dan istri memiliki rumah yang bagus untuk ditinggali dan segala jenis peralatan rumah tangga seperti orang lain, tetapi tidak melebihi kemampuan mereka karena mereka tidak terlalu rakus. Adapun orang kaya yang merupakan kakak dari penebang kayu, setelah dia melihat adik laki-lakinya menjadi lebih kaya, dia mengirim orang untuk memata-matai agar dia mengetahui dari mana adik laki-lakinya mendapatkan kekayaan itu. Ketika dia tahu bahwa adik laki-lakinya memiliki batu penggilingan ajaib, dia menjadi lebih serakah dan ingin menjadi lebih kaya dan lebih kaya. Diam-diam datang ke rumah adik laki-lakinya untuk mencuri batu penggilingan ajaib. Karena takut adiknya tahu tentang itu, jadi dia meletakkan batu penggilingan ajaib di kapal layar dan berlayar ke tengah laut. Dia kemudian berpikir bahwa yang dibutuhkan setiap hari adalah garam, karena saat itu garam sangat sulit didapat dan harganya mahal. Pada saat itu, air laut rasanya tawar, dan garam harus digali dari dalam tanah. Orang kaya itu memerintahkan batu penggilingan ajaib untuk menghasilkan garam. Batu penggilingan ajaib terus menghasilkan garam sampai garam memenuhi kapal. Orang kaya itu tidak tahu kata-kata untuk menghentikan batu penggilingan ajaib. Penggilingan ajaib terus menghasilkan lebih banyak garam sampai menenggelamkan kapal, membunuh semua orang di dalamnya. Batu penggilingan ajaib tenggelam ke dasar laut dan terus menghasilkan garam hingga saat ini. Itu sebabnya air laut menjadi asin dan berbeda dengan air sungai dan danau lainnya.